UAS Ulum Al-Hadis, dosen, Profesor Marhumah, mahasiswi, Durotun Aulia. Topik, Mutawatir Maknawi and Amali. Mutawatir maknawi, banyak perawi, redaksi berbeda, tapi maknanya sama. Mutawatir amali, praktik umat terus-menerus disepakati. Selamat datang di Cahaya Ilmu Podcast. Hari ini kita bahas hadis mutawatir maknawi dan amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat ilmu di podcast Cahaya Ilmu. Hari ini kita mendapat kehormatan yang luar biasa. Kita akan berbincang dengan salah satu tokoh bangsa, Bapak Bacharuddin Jusuf Habibie, untuk mendalami ilmu hadis, khususnya tentang hadis mutawatir. Assalamualaikum Bapak Habibie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi saya untuk berbagi sedikit ilmu. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam memahami ilmunya. Tentu Pak, sebagai pembuka dalam konteks keilmuan Islam, mengapa hadis mutawatir ini dianggap memiliki derajat kebenaran yang sangat tinggi? Secara sederhana, mutawatir berarti berturut-turut. Dalam ilmu hadis, ini seperti data atau informasi yang diceritakan oleh banyak jalur, banyak perawi, yang mustahil bagi mereka untuk menyepakati kebohongan. Ini memberikan kepastian, yakin. Sama seperti dalam ilmu teknik, data yang valid perlu diverifikasi dari berbagai sumber independen. Baik, itu sudah jelas. Ada dua jenis yang akan dibahas. Pertama, hadis mutawatir maknawi. Apa yang membedakannya? Dan bisakah Bapak memberi contoh kemutawatiran dari sisi makna, bukan lafaz? Mutawatir maknawi sangat menarik, karena yang sama bukan redaksi hadisnya, melainkan makna umumnya. Makna ini diriwayatkan oleh banyak hadis dengan lafaz berbeda. Contohnya, hadis tentang syafaat Rasulullah dan mengangkat tangan saat berdoa. Meskipun redaksinya berbeda, maknanya tetap sama dan diriwayatkan secara luas, sehingga menunjukkan kebenaran. Wah, ini pemahaman yang mendalam, Pak. Jadi intinya adalah kesamaan pada konsepnya ya, Pak? Iya, tepat sekali. Oke, Pak. Sekarang kita beralih ke yang kedua, yaitu hadis mutawatir amali. Bagaimana jenis ini berbeda dan apa implikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam ibadah? Mutawatir amali adalah hadis yang mutawatir tidak hanya dalam periwayatan, lisan, tetapi juga dalam praktik atau perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam secara turun-temurun sejak masa Rasulullah SAW hingga hari ini. Ini adalah bukti nyata yang terverifikasi secara sosial. Contohnya apa, Pak, dalam kehidupan sehari-hari? Contoh paling kuat adalah cara kita melaksanakan salat 5 waktu, yaitu mulai dari niat, takbiratul ihram, ruku, sujud, hingga salam. Meskipun kita memiliki hadis yang menjelaskan gerakan salat, cara pelaksanaan salat itu sendiri adalah amali, dipraktikkan oleh jutaan orang secara konsisten selama berabad-abad. Begitu pula jumlah rakaat salat fardu. Ini adalah hadis yang diperkuat oleh amal yang berkelanjutan. Ini berarti menunjukkan bahwa ilmu hadis tidak hanya teori, tetapi juga praktik yang hidup, yang terintegrasi dalam kehidupan umat ya Pak? Benar sekali. Hadis mutawatir, baik maknawi maupun amali, memberikan kita fondasi yang kuat dalam beragama, membuktikan bahwa ajaran Islam itu tidak hanya diterima lewat teks, tetapi juga melalui pengalaman dan praktik yang teruji oleh waktu. Menarik sekali, Pak. Berarti bisa dikatakan bahwa hadis mutawatir ini adalah level tertinggi dalam sistem keamanan data syariat kita ya, Pak. Lalu, apakah ada konsekuensi bagi seseorang yang menolak kebenaran dari hadis mutawatir ini? Tentu konsekuensinya sangat fundamental, karena hadis mutawatir menghasilkan ilmu yang bersifat daruri atau pasti, maka para ulama sepakat bahwa mengingkari hadis mutawatir sama saja dengan mengingkari sesuatu yang sudah jelas datang dari Rasulullah. Ini bukan lagi tentang perbedaan pendapat atau ijtihad, tetapi sudah mengenai keyakinan yang absolut. Ini penting agar umat tidak kehilangan arah dan tetap memiliki standar kebenaran yang objektif. Lalu Pak, jika mutawatir maknawi berfokus pada kesamaan makna dan amali pada perbuatan, apakah keduanya ini bisa saling menguatkan dalam satu hukum yang sama? Tentu itu saling melengkapi.
Dalam sholat, hadis maknawi memberikan dasar makna dan doa, sementara mutawatir amali menjaga rukun fisik tetap konsisten di seluruh dunia. Tanpa keduanya, ibadah bisa kehilangan jiwa atau bentuk aslinya. Keduanya seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang harus saling sinkron agar sistem berfungsi dengan baik. Itu sangat masuk akal, Pak. Berbicara tentang sistem, dalam mutawatir juga ada peran sanad atau silsilah perawi. Seberapa penting menjaga silsilah ini agar suatu hadis tetap dapat disebut mutawatir? Sanad adalah identitas umat ini. Dalam sains disebut traceability atau ketertelusuran. Bukan hanya jumlah perawi yang penting, tetapi juga kredibilitas mereka di setiap generasi. Jika satu generasi lemah, informasi dapat rusak. Namun dalam mutawatir, jalurnya luas dan kuat. Ini adalah keunggulan tradisi Islam yang disiplin mencatat siapa berkata apa dan dari siapa. Oh, paham, Pak. Satu hal lagi, di era sekarang yang dipenuhi dengan informasi yang tidak jelas atau hoax, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis mutawatir ini untuk kehidupan sehari-hari kita? Pelajaran utamanya adalah check and recheck atau tabayun. Metodologi mutawatir mengajarkan kita untuk tidak mempercayai satu sumber saja yang belum terverifikasi. Kita harus memeriksa apakah suatu informasi didukung oleh fakta-fakta lain yang konsisten. Dalam hidup, kita harus bergantung pada data yang akurat dan praktik yang nyata. Jika kita menerapkan disiplin ilmu hadis ini dalam menyaring informasi modern, saya yakin bangsa kita akan jauh lebih cerdas dan tidak mudah terpecah belah. Wah, ini adalah pencerahan yang luar biasa, Bapak Habibie. Terima kasih telah membagikan cahaya ilmu ini kepada para pendengar kami. Sama-sama. Semoga kita semua selalu istiqamah dalam mencari ilmu dan mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmu, kita telah mendengar langsung dari Bapak B.J. Habibie tentang betapa kuatnya pondasi mutawatir dalam hadis. Sampai jumpa di episode berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.